Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan mahasiswa semuanya, khususnya kelas komputer grafis angkatan 191, baik itu mahasiswa Universitas Telkom cabang Siliwangi, Ungaran, dan juga Majapahit. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat semuanya, tanpa ada kekurangan apapun. Hari ini hari Rabu tanggal 14 April 2021. Bertemu kembali dengan saya Taufik Kurnialinsa di mata kuliah Metode Produksi Grafika. Pada pertemuan ke-13 di sini kita akan membahas sebuah media cetak outdoor, yaitu banner atau spanduk. Di mana nanti dalam membuat sebuah desain di sini kita menggunakan software Adobe Illustrator. Melanjutkan dari materi minggu lalu, yaitu kita membuat brosur, yang mana nanti di sini untuk desain selanjutnya adalah kita membuat banner melanjutkan dari desain sebelumnya. Jadi produk atau jasa yang ditawarkan nanti disamakan ya, seperti itu. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari terlebih dahulu kita berdoa sejenak. Kita mohon supaya dalam pembelajaran di malam hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun, dan semoga apa yang disampaikan nanti bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Bismillah. Selesai. Baik, kita mulai. Untuk desain kita menggunakan software Adobe Illustrator dalam membuat banner atau spanduk. Tampilan utamanya dalam software Adobe Illustrator, file new, kemudian di sini saya gunakan ukurannya custom ya, ukurannya custom yaitu 300 cm di sini kali 100 cm dengan orientasinya di sini saya menggunakan yang landscape ya. Kemudian kalau kita menggunakan media yang portrait di sini mungkin lebih ciri khasnya untuk desain yang X-banner ya, desain media yang X-banner. Di sini kita gunakan banner yang atau spanduk yang biasanya dipasang di pinggir jalan seperti itu. Kita create. Nah, ini adalah media kerja kita. Ya, ini media kerja kita. Mungkin di sini akan saya gunakan garis bantu dulu. Kita aktifkan rollernya. Kita klik show. Nah, ini adalah lembar kerja kita. Ukuran kalau kita lihat di sini adalah 0, ya, mulai dari sini 0 sampai dengan di sini sampai di 300, ya, 300 cm. Kemudian untuk yang vertikalnya di sini 0 sampai di sini 100 cm. Jadi ini adalah lembar kerja kita. Baik, kita mulai. Yang pertama di sini di sebelah kanan ada sebuah layer ya. Jadi hampir sama dengan desain di software Photoshop, karena di sini sama ya untuk dari Adobe ya di sini. Ya, saya klik rectangle dulu di sini. Ya, saya klikkan di sini. Nanti akan muncul jendela untuk rectangle-nya di sini. Saya gunakan width-nya adalah 300 ya. Kemudian untuk tingginya di sini adalah 100. Oke. Nah, ini lembar kerja kita. Nanti ini sebagai dasarnya ya. Ini sebagai dasarnya. Objeknya di sini. Saya pasang di sini. Kemudian di sini saya kunci ya. Nanti akan saya kunci.
Nah, saya kasihkan simbol gembok, jadi nanti ketika kita mendesain di sini, dia tidak bisa bergerak sama sekali ya, terkunci seperti itu. Baik, kita tambahkan satu layer baru untuk lembar kerja kita baru di sini, ya, layer 2. Nah, di sini saya akan membagi untuk desainnya ada 3 kotak nanti di sini, ya, ada 3 kotak. Dengan ukurannya saya sudah merancang itu kita bagi 3 dengan ukurannya 80 kali 80 cm ya. Jadi kalau 80 kali 80 cm untuk 3 kotak nanti jumlahnya adalah 240. Ya, kita coba untuk membuat satu kotak terlebih dahulu dengan ukurannya adalah 80 untuk width-nya atau lebarnya, dan untuk tingginya juga sama ya, 80. Kita oke. Ya, ini lembar kerja kita. Akan saya kasih warna hampir sama dengan gambar burger ya di sini. Ya, ini adalah lembar kerja kita. Nanti sebagai peletakan dari objek gambar-gambar yang lain di sini ya. Nah, di sini kita akan membagi bagian 3 ya. Nanti kita akan bagi 3 di sini, tambah 3 di sini. Jadi nanti ada kotak ukuran yang 80 kali 80, ini jumlahnya 3. Baik, ini adalah media kerja kita. Kemudian saya tambahkan dulu menggunakan pen tool. Ya, saya gunakan tambahkan pen tool. Kemudian untuk nilai stroke-nya di sini saya jadikan lebih tebal, misalkan 4 ternyata kurang. Kita coba 10 ya. Oke, 10 masih kurang, kita tambahkan 20. Oke, 20. Untuk warnanya garisnya di sini untuk ini adalah stroke ya. Warnanya kita ganti saja. Nah, kita switch aja di sini. Tetapi nanti lebih tua ya. Kita switch, cuman kita ganti warnanya yang agak lebih tua. Baik, seperti ini. Saya taruh di atas. Saya duplicate. Saya turunkan. Jadi di sini hanya saya gunakan sebagai model semacam bayangan saja di sini. Ya, baik, seperti ini. Kalau sudah di sini saya grup ya. Di sini objeknya saya grup. Saya tekan Ctrl G. Kemudian di sini dari media ini saya duplicate menjadi 3 bagian. Ya, 3 bagian di sini. Kemudian nanti kita berarti kalau di sini adalah sisa
ada 10 cm ya. Di bagian sini ada sisa 10 cm untuk atasnya. Kemudian bawah ini juga nanti 10 cm. Ya, jadi kalau kita tarik garis bantu, jadi garis bantunya di sini, ukurannya adalah 10 cm. Jadi pas di sini. Baik, sini kita turunkan di sini berarti. Kemudian untuk bagian bisa turunkan dulu. Sebelah samping kanan dan kiri di sini jaraknya 20 cm ya, 20 cm. Jadi kalau kita tarik kita ada sisa bagian di sini. Ini 20 cm ada di sini ya. Kemudian di sini jarak untuk setiap bidang di sini 10 cm. Saya turunkan. Ya. Jadi lembar kerja kita nanti adalah seperti ini ya. Medianya nanti seperti ini. Oke, seperti ini untuk lembar kerja kita. Kemudian pada bagian di sini, ya, pada bagian sebelah kiri, ini nanti kita gunakan sebagai berita utamanya atau desain gambar utamanya adalah nanti kita taruh di sini. Kemudian pada sebelah kanan kiri di sini, ini adalah nanti objek tambahannya, ya objek tambahannya. Baik, kita gunakan di sini tambahan layer baru saja untuk media objeknya selanjutnya. Ini selanjutnya yang untuk media kerja ini, yang 3 di sini, ini saya kunci terlebih dahulu, biar tidak kemana-mana. Kemudian di sini saya tambahkan layer baru ya di sini ya, layer baru. Kita buat masukkan mode desainnya terlebih dahulu, mungkin di sini. Saya gunakan ukuran 40. Jadi di lembar kerja di sini, yang kotak di sini, ini kan ukurannya adalah 80 ya. Ukurannya 80. Kita nanti akan membagi di sini ada 4 bagian. Ya, ada 4 bagian. Berarti kalau kita bagi 4 di sini, ini 2, ukurannya berarti di sini 40, 40, 40, 40 ya. Kita buat kotak ukurannya 40, 40 semuanya. Ya, jadi ukuran 40-40 nanti kita taruh di bagian sini. Ya. Oke, kita kasih warna dulu. Ya, jadi nanti kita taruh pada bagian sini. Ya. Sebagai lembar kerjanya di sini. Kemudian di sini nanti ada lagi sebanyak 4 bagian ya. 4 bagian nanti yang akan kita jadikan sebagai letak objek gambarnya nanti ya. Seperti itu. Baik, kita desain terlebih dahulu aja. Kita duplicate.
Bisa duplicate kalau kita menggunakan Adobe Illustrator, kita seleksi, kemudian tekan tombol Alt sambil digeser, nanti dia akan menduplicate. Ya, seperti ini. Ini adalah bagiannya, nanti objek-objeknya akan kita taruh di sini. Baik, sekarang kita coba untuk mendesainnya. Kita coba gunakan polygon. Kita gunakan 3 sudut. Seperti ini. Kita masukkan objek misalkan. Ya, di sini kita masukkan objek. Untuk objeknya kita sebaiknya gunakan objek yang sudah tipenya sudah PNG di situ. Jadi nanti tidak perlu kita terlalu susah untuk mengcrop ya, terlalu susah untuk mengcrop. Saya tambahkan objek lagi. Baik, saya akan memasukkan beberapa gambar objek ya, beberapa gambar objek burger di sini. Ya, beberapa objek burgernya di sini. Kemudian kita masukkan untuk burgernya yang pertama di sini. Ini adalah gambar utamanya ya. Untuk gambar utamanya kita taruh di sini. Ini saya kasih warna
Ya, kita kasih warna di sini, kasih warna. Ini agak lama ya. Oke, ya ini adalah Nah, ini menu utamanya. Kemudian kita kasih misalkan teks ya. Untuk teksnya kita berikan di sini nama produk ya. Nama produknya. Nama produknya kita kasih teksnya. Kemudian untuk yang jenis hurufnya yang sudah disediakan ya. Kasih warna putih. Di sini adalah nanti kita kasihkan nama produknya ya, nama produknya apa seperti itu. Kemudian kita nanti memasukkan gambar-gambarnya di sini ya, gambar-gambar produk yang ada di sini nanti kita masukkan saja. Yang pertama kita pasang di sini. Sebentar, kita mungkin agak sedikit memodifikasi dulu. Kita coba pakai pensil saja ya. Kita kasih warna hitam di sini. Ya, kita gunakan pensil lagi. Kita buat objek lagi di sini. Jadi ini nanti sebagai tempat meletakkan gambar burgernya ya, gambar burgernya seperti itu. Untuk bentuknya bebas ya, sesuai dengan selera kita mau membuat tampilannya seperti apa.
di dalam box. Kemudian selanjutnya nanti pada bagian setiap objek di sini yang objek gambar burgernya di sini, selain kita kasihkan nama produk ya, selain kita kasihkan nama produk, kita juga memberikan untuk harganya ya, untuk memberikan harganya. Saya coba di sini untuk misalkan saya buat harga gitu ya, saya tuliskan harga gitu. Warna putih. Di situ tambahkan di tiap-tiap boxnya ini ada harganya ya, saya tulis harga saja. Ini agak berat ini. Ya, kemudian di setiap produknya di sini juga kita berikan untuk nama produknya. Saya duplicate terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Selanjutnya bisa kita memberikan keterangan untuk misalkan nama dari ini kita masukkan dulu aja simbol-simbol untuk media sosialnya yang biasa digunakan. Ya, misalkan kita pakai ada 3 di sini. 1, 2, 3. Ya, nanti di sini kita menaruhnya adalah pada bagian misalkan di sini ya, yang nomor-nomor yang bisa dihubungi. Mungkin di bawah sini juga bisa. Kita taruh di sini saja ya. Ya, kemudian ada Instagram. Kemudian satu lagi ada Facebook. Ya, nanti di sini kita berikan keterangan ya, keterangan dari alamat-alamat tersebut.
secara lengkap. Nah, kemudian untuk ini ada nama produk, kemudian ada di sini kita kasih nama ini ya, nama dari tempatnya. Yang tempatnya itu nanti nama burgernya nanti apa di situ ya. Misalkan di sini saya buat untuk namanya kemarin namanya burger bold seperti ini. Burger bold, kemudian mungkin untuk tulisannya saya ganti ini mungkin ya. Terus warnanya mungkin bisa ganti menjadi merah. Ya, ini. Nah, nanti kira-kira seperti ini. Nanti di sini bisa kita tambahkan keterangan dari isi dagingnya, isi produknya. Kita bisa kasih keterangan. Ya, kita kasih keterangan. Untuk keterangannya nanti bentuk hurufnya kita buat yang lebih jelas ya. Lebih jelas, jadi lebih detail. Keterangan ini. Untuk hurufnya kita buat yang bisa terbaca dengan jelas. Oke, next seperti ini. Ya. Nanti kita taruh produknya. Ini adalah isinya keterangan-keterangan dari makanannya itu isinya apa saja ya, kandungan gizinya apa yang ada di situ nanti kita taruh sini. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah keterangan sudah, nama produknya sudah seperti ini, nanti dari sini kita bisa mungkin ini saya kunci terlebih dahulu yang ada di bagian layar 3 di sini. Kalau kita ingin merubah pada bagian latar belakang yang background ini kita lepaskan dulu aja ya. Kemudian kalau kita ingin mengganti objek yang ada di sini, jadi ini warnanya kan seperti ini, untuk backgroundnya warnanya putih, kita bisa menyesuaikan aja ya, bisa menyesuaikan warna yang kita gunakan nanti seperti apa ya, apakah mau disamakan dengan warna yang ada di situ, background situ, atau warna yang lebih gelap seperti itu ya. Jadi bisa melakukan kombinasi seperti itu
Ya, seperti ini untuk hasilnya. Jadi kalau mau mengganti lagi backgroundnya, pilih aja nanti menggunakan warna yang seperti apa. Seperti itu, bisa dirubah-rubah warnanya. Ya, bisa disesuaikan. Untuk yang lain nanti di sini juga bisa kita mengganti perubahannya lebih mudah seperti itu. Selanjutnya di sini objek yang ada di sini yang hitam di sini mungkin kita bisa duplicate ya. Kita duplicate. Kemudian kita putar sembarang gitu. Untuk opacity-nya kita kurangi ya, misalkan di kisaran 30 juga boleh. Kemudian kita taruh ya seperti ini. Kemudian ini kita coba lakukan hal yang sama, kita putar sembarang gitu. Kemudian opacity-nya kita kurangi jadi 30. Nah, kita nanti taruh lagi. Ya, seperti ini. Yang lainnya kita lakukan hal yang sama. Kita kurangi opacity-nya. Kita kurangi opacity-nya jadi 30. Ya, seperti ini kita kurangi lagi ini jadi 30 dan kira-kira nanti desainnya hasil akhirnya adalah seperti ini. Ya. Ya. Kira-kira nanti bentuknya adalah untuk desain dari produknya nanti seperti ini. Nanti bisa dikembangkan lagi, diberikan modifikasi seperti apa. Nanti silahkan berkreasi. Baik, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya yang udah bergabung di kelas online ini. Jangan lupa untuk pembuatan tugas-tugasnya diselesaikan semuanya. Terima kasih yang sudah mengirim tugasnya tepat waktu, dan yang belum mengirimkan tugasnya silahkan dikerjakan supaya tidak ada penumpukan dalam tugas. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi atau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.